Pada dasarnya, multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosiokultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Dalam konsep multikulturalisme, terdapat kaitan yang erat bagi pembentuk masyarakat yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat. Salah satu contoh konkret adalah kerusuhan antar mahasiswa yang sering terjadi di berbagai daerah. Ekspresi kekerasan nyatanya telah muncul menjadi mengukuhkan eksistensi diri dan kelompok. Di beberapa perguruan tinggi, keberagaman sikap, pemikiran, dan latar belakang budaya disikapi dengan pandangan sempit. Multikulturalisme yang terbangun selama ini masih semu, karena belum dilandasi kesadaran, melainkan tuntutan-tuntutan formal yang rapuh. Padahal, potensi kampus menjadi model kerukunan sebenarnya sangat besar. Di perguruan tinggi, simbol-simbol kelompok lesap diganti menjadi semangat akademis yang plural. Kesadaran multikultural di kampus adalah keniscayaan bagi bangsa besar, yang dihuni oleh masyarakat dengan beragam latar belakang budaya, seperti Indonesia. Saya Marcel Mogalanya, Michael, Vin. Multikultural itu ada, kalau dilihat secara kata ada multi, ada kultural. Berarti multi itu kan banyak, kultural itu budaya. Berarti artinya budaya yang banyak. Multikultural itu juga termasuk dalam masyarakat yang dimana penduduknya itu heterogen, nggak homogen gitu. Penduduknya itu terdiri dari beberapa latar belakang agama, budaya, dan ras. Keberagaman, etnis, ras, sama agama. Menurut saya itu kondisi di mana di suatu tempat ada banyak budaya dan kita harus mentoleransi. Kalau setahu saya sih multikulturalisme itu berbagai budaya jadi satu, dia melebur dan membentuk suatu kebudayaan baru tanpa mengesampingkan budaya yang lain. Setahu saya sih ya, multikulturalisme itu adalah beragam kebudayaan yang ada dalam suatu negara. Di UMN sih banyak multikulturalisme yang gue lihat, soalnya kan kita juga di sini banyak dari agama yang beda, udah gitu suku-sukunya juga beda kan, banyak yang orang Ambon, orang Cina, Chinese maksudnya, sama yang pribumi segala macam. Kulturalisme di UMN menurut saya untuk kategori sebagai universitas swasta cenderung sangat merata, karena dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali, padahal di universitas itu terletak di Tangerang. Contohnya yang Papua aja bisa ada di sini gitu loh. Padahal coba kita lihat universitas swasta lain belum tentu ada bisa begitu kan. Kalau di UMN itu mahasiswa itu membaur, dia membaur dengan yang suku Chinese, suku Indonesia, suku Batak, suku Medan, itu dia membaur semua, tidak ada yang membeda-bedakan ras gitu. Toleransi sih banyak banget, kalau kita di sini kayak nggak terlalu ngelompokin sih soalnya. Jadi yang rasnya beda, yang agamanya beda bisa main bareng-bareng. Contoh toleransi itu kayak misalnya nih temen saya orang agamanya Islam Muslim gitu kan, nggak boleh makan babi, cuma kita lagi pengen makan babi, dia ikut aja temenin, cuman jadi nggak ikut makan, cuma nemenin kita. Toleransi menurut saya sih banyak ya. Contohnya walaupun di universitas nasional musola tetap ada, terus menghormati jam-jam sholat juga. Terus kalau misalkan kita bisa lihat dari berbagai macam makanannya, terus toleransi antara dosen-dosen mahasiswanya kan juga berasal dari agama dan latar belakang yang berbeda. Toleransi malah justru. Kalau sholat Jumat itu, kalau misalnya saya kan harus, itu kan sesuatu yang wajib untuk agama saya sendiri ya. Jadi kalau misalnya ada tugas ya saya bilang dulu ke teman-teman saya, dan mereka ada toleransi sih. Selain itu juga kalau saya sholat wajib seperti biasa juga, malah teman-teman saya yang non muslim mengingatkan saya kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kalau saya lagi sholat malah mereka nungguin saya sebelum masuk kelas. Kalau rasis sih mungkin pernah, cuman konteksnya dalam konteks bercanda, maksudnya rasisnya cuma bercanda-bercandaan doang, nggak serius. Rasis
Enggak sih, enggak. Rasis pun itu sekarang kan multikultural di UMN udah biasa. Rasis sih nggak ada. Kalaupun ada yang bilang rasis itu biasanya bercandaan doang. Kalau dalam pertemanan sih saya belum pernah kayak gitu sih, belum pernah lihat dan belum pernah ketemu teman yang selalu memberikan ras. Jadi kalau saya sendiri sih nggak merasakan seperti itu ya. Jadi walaupun kita berbeda-beda tapi kita tetap berteman. Artinya kita malah membuat suatu perbedaan itu menjadi sesuatu yang dapat disatukan gitu. Beda-bedanya sih kan udah pasti beda ya temannya, maksudnya asalnya dari mana, agamanya di mana. Cuma itu aja sih, karena kita kan satu bangsa ya, jadi rasa perbedaannya itu dihilangkan lah. Kalau menurut saya kalau seperti itu seperti sistem kotak-kotak ya. Jadi kebudayaan itu kan harusnya dijadikan satu agar tidak menimbulkan suatu konflik, agar yang menyebabkan suatu perpecahan. Jadi menurut saya kalau suatu budaya di kotak-kotakan seperti itu, misalnya Jawa sama Jawa aja, terus Chinese sama Chinese saja, itu menurut saya kurang baik ya, karena kita tidak dapat melebur satu sama lain dan itu akan menimbulkan suatu dampak negatif bagi kehidupan kita sendiri gitu. Dampaknya tuh kita jadi tahu selain dari budaya kita itu apa, terus ada sisi-sisi dari orang lain yang kita nggak tahu, sisi positifnya kita jadi lebih tahu lagi. Dampak positifnya mungkin kita belajar menjadi dewasa untuk mentoleransi keberagaman budaya. Kita bisa belajar dari orang lain tentang budaya yang berbeda-beda. Dampak positifnya itu kita bisa menambah wawasan kita mengenai budaya-budaya lain. Terus dampak negatifnya ya karena beragam-beragam itu sendiri, kalau kita fanatik terhadap apa yang kita anut, itu dapat menimbulkan perpecahan sendiri. Yang negatifnya itu bisa terpengaruhi oleh budaya yang kita sudah pelajari. Negatifnya mungkin ada beda pendapat antara budaya yang bisa menyulut konflik. Balik dari kita sendiri sih, kalau kita bisa mentolerir perbedaan itu atau enggak. negatifnya mungkin ada timbulnya sikap rasis